Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan ini pembelajaran masih dilaksanakan dengan cara daring. Mengapa? Karena masih banyak terjadi penularan COVID-19. Demi keamanan warga belajar, sehingga pembelajaran dilaksanakan dengan daring. Maka dari itu, para siswa diharapkan untuk melihat video pembelajaran ini untuk menggantikan pembelajaran tatap muka. Dan salam sehat dan tetap semangat. Anak-anakku, pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 pada pertemuan ini membahas KD 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks atau tulisan yang isinya menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan urutan waktu dan ruang. Teks deskripsi mempunyai ciri-ciri umum dan ciri-ciri bahasa. Ini yang pertama, dijelaskan yaitu ciri-ciri umum teks deskripsi. Ciri-ciri umumnya apa teks deskripsi itu? Secara umum, yang pertama adalah berisi penggambaran atau penjelasan suatu objek. Jadi objek yang ditulis dijelaskan. Kemudian kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik ditulis secara detail atau terperinci. Maksudnya di sini, objek yang ditulis itu dijelaskan secara rinci dari hal-hal yang kecil sehingga yang ditulis itu bisa mewakili keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, pembaca seolah-olah mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. Maksudnya di sini, dalam tulisan, seorang penulis berusaha membuat tulisan tersebut menjadikan seseorang yang membaca itu seolah-olah mengalami langsung. Kalau mengalami langsung itu berarti seolah-olah melihatnya sendiri, seolah-olah merasakan sendiri, kemudian seolah-olah dalam peristiwa itu ikut di dalamnya. Kemudian yang keempat, menjelaskan objek, ciri fisik maupun psikis objek secara detail. Jadi objek yang dijelaskan itu ciri fisiknya maupun psikisnya yaitu secara detail dijelaskan. Contoh ciri fisiknya contoh kulitnya warnanya hitam. Kemudian psikisnya itu orangnya contohnya penyabar. Seperti ini. Ini bisa terhadap orang, binatang, atau mungkin benda yang lain. Ini ciri fisik dan psikisnya. Mungkin kalau ciri fisiknya, tekstur kulitnya contohnya lembut, tetapi rasa di dalamnya masam. Ini adalah ciri fisik dan ciri psikisnya. Ini adalah merupakan ciri-ciri umum teks deskripsi. Kemudian yang berikutnya, selain ciri umum ada ciri khusus. Yang disebut ciri khusus ini ciri khusus yang berhubungan dengan penggunaan bahasa dalam teks deskripsi.
Ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk menggambarkan objek. Yang kedua, menggunakan kalimat rinci untuk menggambarkan objek. 3, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. 4, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Dan yang kelima, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Teks deskripsi itu memunculkan kata ganti orang. Sedangkan penjelasannya sebagai berikut. Nomor 1, menggunakan kata-kata khusus untuk menggambarkan objek. Maksudnya di sini, objek yang digambarkan secara teliti atau secara detail agar pembaca seakan-akan melihat atau mengalami langsung apa yang ditulis. Ini yang disebut dengan menggambarkan secara detail. Ini. Kemudian, kedua, ciri bahasa, menggunakan kalimat rinci untuk menggambarkan objek. Jadi maksudnya di sini, kalimat yang dipakai dalam penggambaran objek harus secara rinci, tidak menggunakan kalimat yang mengandung pengertian luas. Contoh kalimatnya begini. Para petani menanam padi di lahan basah. Contohnya, di sini secara rincinya adalah menanam padi. Tidak hanya para petani menanam di lahan basah. Kalau menanam di lahan basah ini tidak terinci. Maka harus dirinci, yaitu menanam apa? Menanam padi. Maksudnya seperti itu. Kemudian ciri bahasa yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Ya, kata sinonim dengan emosi kuat. Maksudnya, kalimat menggunakan kata yang bersinonim agar dapat menumbuhkan emosi yang kuat bagi pembaca. Jadi pembacanya bisa semakin paham. Contohnya bagaimana menggunakan sinonim. Jadi kata yang bersinonim bisa divariasikan dalam penggunaannya. Contoh, Gunung Lawu dilihat dari kejauhan kelihatan indah. Di sini kata indah. Dalam kalimat berikutnya, Gunung Lawu dilihat dari kejauhan kelihatan cantik. Cantik dan indah bisa bersinonim. Ini adalah sebagai contoh. Jadi di dalam teks deskripsi itu menggunakan sinonim. Contoh yang lain, aku setiap hari membantu orang tua menyapu halaman. Sinonimnya, saya setiap hari membantu orang tua menyapu halaman. Ini di sini adalah aku dan saya. Ini adalah kata-kata yang bersinonim. Kemudian untuk para siswa perlu diperhatikan yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Ya. Maksudnya di sini menggunakan majas yang dapat menggambarkan keadaan secara nyata, bertujuan agar pembaca seakan melihat sendiri. Nah, ini majas. Majas bisa disebut juga yaitu gaya bahasa. Kalau istilahnya sekarang dikenal dengan majas. Apa contohnya? Contohnya di sini, ketika aku di pantai, udaranya sangat panas sekali. Sudah sangat panas sekali. Sangat dan sekali di sini menjelaskan panas. Berarti ini merupakan majas yaitu hiperbola. Majas yang melebih-melebihkan. Kalau panas, sangat panas sekali itu seperti apa? Ini agar pembaca itu semakin
melihat sendiri, seakan melihat sendiri. Kalau panas sekali itu seperti itu. Ini. Contohnya, ketika aku naik gunung di pagi hari, udaranya sangat dingin sehingga tulang-tulangku meronta, merasa kedinginan. Ini adalah juga merupakan majas, tulang meronta kesakitan. Contoh. Padahal yang kesakitan itu manusia, bukan yaitu tulangnya. Ya, anak-anakku, inilah yang bisa untuk pertemuan ini. Tetapi pertemuan ini nanti masih ada, ini belum sampai yang terakhir. Ini ada yang terakhir, ciri-cirinya adalah memunculkan kata ganti orang. Ini kata ganti orang. Seperti Pak Guru jelaskan tadi, saya merasakan dingin. Kata ganti orang saya, aku, kemudian kami, kita, dan sebagainya. Kata ganti ini akan dibahas nanti, akan pembahasan-pembahasan yang berikutnya secara detail. Ya, untuk para siswa, demikian untuk pertemuan kali ini. Apabila kalian belum jelas, diulang untuk melihatnya. Kemudian untuk kesempatan yang berikutnya, Bapak Guru akan mengirim tugas yang berkaitan dengan materi ini kepada kalian dengan mungkin teknik penilaian yang lainnya. Tentu saja dalam penyampaian ini masih banyak kekurangan. Saya minta maaf. Mari kita akhiri dengan kita menutup pembelajaran ini dengan berdoa bersama, ya. Dan untuk berdoa bersama agar materi ini tadi bisa kalian terima dengan baik. Seperti itu. Berdoa dimulai. Ya, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.